pagi. Akhirnya kita udah sampai nih di Miyagawa Morning Market. Nah, jadi karena ini judulnya Morning Market, bukanya tuh dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, aja. Nah, isinya tuh kayaknya banyak jajanan-jajanan lokal, terus toko souvenir juga, ada kafe-kafe juga. Ini jaraknya nggak terlalu jauh sih dari hotel tadi. Ya, sekitar berapa menit kita 10 jalan? menit kurang kali ya. 10 menit kurang. Mm-mm. Cuman 10 menit kurang, terus jalannya lurus doang dari hotel kita. Ya, ada beloknya dikit. Tapi nggak jauh lah. Lagi pula ini cuacanya pagi ini kaget. Cuacanya pagi ini walaupun ada terik matahari, cuman tetap masih berangin dingin. Jadi enak banget buat jalan-jalan. Tapi nggak sedingin kemarin ya ini. Iya. Masih agak Mungkin karena lebih. kemarin kita keluarnya pagi kali. Nah, kayaknya kita langsung pengen lihat-lihat ada apa sih di Miyagawa. Susu latte chestnut latte kemarin. Khasnya sini juga kayaknya tuh. Limited in Takayama chestnut butter sable sandwich. Jadi khasnya Takayama tuh juga chestnutan gitu. Selain Hida beef. Nah, ini yang banyak banget dicoba sama orang nih. Jadi ini Hida Beef Sushi. Kemarin kita udah cobain, yang sekalian kita beli grilled fish, salted grilled fish. Ini di mana-mana selalu ngantri sih. Tapi emang dua potongnya itu cukup lumayan kenyangin ya. Ya karena kan daging juga ya. Nah ini yang aku selalu lihat di YouTube semua orang yang ke morning market. Ya karena kita ini punya kucing banyak di rumah. Iya kita cat lover. Jadi setiap ngelihat Anabul tuh bawaannya pengen petting dan bawa pulang. Iya, setiap kita pengen beli tuh selalu mikirnya gini. Yakin mereka mau, ntar cuman dicium doang terus udahan. Iya, betul. Wah, ini ada jam kesukaan Acem nih. Tapi ini kayu ya kayaknya. Ini ada souvenir-souvenir kayu. Terus ini ada pickles, mushroom, spices. Ih, lucunya. Tadi kita lihat ini nih. Wah, ternyata mereka besar-besar sekali guys. Ini dari atas air aja segini mereka. Bayangin Kita dong. sayangnya nggak bawa makanan ya. Harusnya roti tuh mereka suka tuh. Ada roti, tapi emang boleh video roti. Boleh. Harusnya sih boleh ya. Dia lagi makan ganggang. Gendut banget lagi yang satu itu. Gemes. Nah, di sini banyak banyak kafe-kafe ya. Jadi kalau mau duduk-duduk santai sambil ngopi, sambil makan cake, di sini tempatnya banyak banget spotnya. Jadi sepanjang jalan Miyagawa Morning Market ini tuh di sebelah kanannya itu kafe-kafe yang lucu-lucu, unik-unik. Sementara di kirinya itu tenda-tenda hawkers kayak gini nih. Mulai dari jualan souvenir, ada yang jualan dango, ada yang jualan mochi, ada yang jualan kopi juga. Seru sih ini. Wanginya tapi enak banget. Another level. Nah ini juga tuh ada. Cakep banget ya. Hah? Aku baru tahu Tiger Eye ada yang warna pink. Ini ada hiu-hiu pinknya gitu. Ayo kita jalan lagi. Jadi selama kita di sini tuh kita ngelihatnya hampir setengahnya itu turisnya tuh bule, guys. Bule, malah rata-rata yang tua-tua ya. Karena memang mereka mungkin kalau yang tua-tua agak hassle ya kalau mereka harus di Tokyo atau Osaka, kota-kota gede gitu mungkin mereka pace-nya kurang cocok. Nah, kalau di sini tuh mereka bisa jalan santai. Ya, itu taiyaki yang famous juga tuh. Bisa jalan santai, nongkrong-nongkrong di kafe. Tuh, lihat deh. Ini lagi nih.
Ya kan? Nah, yang ini tuh apa ya? Kalau dari sebelah kanan tuh kayaknya souvenir store, mulai dari cookies-cookies, mochi itu sebelah kanan, terus di sebelah tengah ini tuh kayaknya aku belum lihat ya. Mungkin kayaknya gantungan kunci. Nah, sebelah kiri juga sama nih, gantungan kunci dan sumpit-sumpit. Jadi mostly dia memang jualan sumpit. Jadi ini sumpit yang kita pilih. Sumpit kucing pemanggil keberuntungan. Jadi ini harganya tadi 1.350 satunya ya. Nah, di sini tuh free engrave gitu. Jadi kita mau nulis nama kita bisa di engravein gratis. Mana ya contohnya ya? Ntar gue coba liatin. Nih kayak gini nih. Jadi kalian bisa tulis namanya. Nama kalian mau ditulis apa di situ? Ini contohnya nih dibikin Mami. Tadi sumpit kita udah selesai dibikin. Sayangnya proses bikinnya nggak boleh foto atau video. Jadi kita langsung lihat aja hasilnya. Nah, ini dia nih sumpitnya. Udah di engrave. Sebentar. Tuh kelihatan nggak? Di engrave tulisannya K. Satunya tulisannya Suri. kelihatan nggak tuh? Suri. Belanja apa lagi nih? Ini apa, coklat ya? Kacang gitu, terus ada permen-permennya gitu di luarnya. Enak sih, lucu rasanya. Aku tadi pertama cobain yang ini, honey lemon. Manis tapi kecut gitu. Terus semua orang ngambil matcha pastinya. Maca. Berapa itu harganya? 600-an satunya. Satunya. 1.200 juga. Duanya 1.200. Kayaknya emang ini recommendednya langsung dimakan sih. Kalau gitu langsung kita coba aja ya. Coba pencet crunchy nggak tuh? Mau coba? Mau coba ya. Dia nggak bisa berkata-kata lagi. Ini enak banget sih. Cobain juga. Yang ini isinya anko ya, Anko. red bean pas. Itu yang itu apa? Yang ini coklat. Ya, yang ini dulu. Kok ada hint asinnya ya? Makanya itu tuh kayak salt bread gitu. Asin apa manis ya? Gimana sih? Ada asinnya. Oh, ini soft bread. Ya, benar. Rasa salt bread gitu. Enak. Ini harganya tadi? Nggak lihat. 800. Wah, itu bukan 800, Oh, salah 8 jam 8 buka. Maaf ya. Saya Dia kalau orangnya tidak pernah melihat harga. lebih tepatnya dia tuh kalau ngeliat angka siwer. Makanya jangan suruh saya menghitung. Iya, kayaknya ini biasanya 300-an kayaknya sih. 300 450. Enak. Itu yang coklat. Coba ya. Aku kenyang sebenarnya. Butternya tuh yang ini tuh lebih terasa ya. Karena dia nggak. Kalau Suri dia lebih suka yang manis pasti.
Kalau aku sukanya yang tadi salt bread. Dia pencinta makanan manis. Hmm. Nah, yuk kita ke dalam lagi. Kata Suri, karena kita harus balik ke stasiun bis jam 10.20, sementara ini sekarang jam 9.30, katanya hidupin alarm deh biar nggak kelupaan. Karena di sini seru banget. Jalannya masih, oh ini tengah-tengahnya nih, masih setengah lagi. Waktunya kita beli matcha. Oh ini pairing dengan mochi. Ini kafenya kalau nggak salah sampai atas deh. Ah iya tuh, bisa duduk di atas. Isinya emang ciwi-ciwi sih. Ini ya. Ini Dia beli matcha. Warabi mochi drink. Jadi ada mochinya dalamnya, soal Di spesial mananya? di sini. Katanya disuruh aduk dulu Oh. sebelum minum. Oke. Kenyang dah ya, habis makan roti, makan mochi. Konten dulu ya guys. Katanya di shake dulu, mix. Gokil gini kenyang Mochinya sampai. emang bisa disedot pakai boba sedotannya. Oh dia segede boba. Lucu. Tapi dia lebih kayak konyaku kali ini ya. Cincau anjur gitu. Cobain ya. Kelihatan nggak? ada ada kayak jeli-jeli mochinya. Enak sih. Enak. Tapi Enak. Nggak ada tapinya. kayak mukanya kayak tapi. Coba. Buat semuanya nggak? Ih ngomong-ngomong itu kejar-kejaran itu ikan koinnya lihat Cil. Tuh. Itu Susah nyedotnya. ikan koinnya kejar-kejaran. Duh dapat nggak ya di video nih? Tuh ikan koinnya kejar-kejaran. Lucu banget. Koinnya kejar-kejaran guys. Agak susah nyedotnya. Itu sih matcha. Aku mau coba air matchanya dong. Enak nggak? Ya matchanya emang bukan matcha yang pure grade. Enak tapi milky. Soalnya ini kayak time gitu kali ya. Kayak ya grade kayak. Tapi ya di sini juga banyak, di Jakarta hampir mirip kayak gini lah rasanya. Tapi ini lucu, ada mochinya di dalam. Jadi ini cendolnya orang Jepang guys. Pokoknya nggak makan siang sih habis itu. Cendol cendolnya orang Jepang itu Jauh. ya cincau cendolnya tuh pakai matcha. Kalau kita pakai santan. santan pandan. Ya, kita mau beli Hida beef lagi. Yang kiri ini kayaknya. Mm-mm. Ngiler nggak tuh ngeliatin ginian? Ini bakal jadi hidabis terakhir aku. Arigatou gozaimasu. Nih, cobain dulu nih. Masih panas nggak ya? Udah nih panas. Cobain ya. Oke, cobain. Bismillah. Memang nggak pernah salah sih.
Hmm, Oishi. oishi, mecha oishi. Last piece. Too much tapi. Oh gitu. Hmm, Malah enak sedikit ya. sedikit aja. Oishi. Jadi karena kita tuh jangan buang sampah kita di tokonya orang ya, bakal dimarahin sama mereka. Jadi Suri balik dulu jalan ke toko matcha buat buang sampah gelas matcha. Tapi mumpung masih deket dia jadi jalan dulu ke situ buat buang sampah gelas matchanya. Bisa disimpan di situ ya. Jadi ceritanya aku beli tiketnya ini di Wheeler Bus. Jadi beli tiketnya cerita sedikit ya. Beli tiketnya itu sebenarnya ada direct dari Takayama ke Osaka. Cuman ternyata harganya itu kenapa entah lebih mahal. Dan gua nggak tahu itu transitnya di mana. Bisa jadi transitnya sebenarnya di Nagoya juga gitu. Nah akhirnya beli tiketnya itu semi ngecer. Jadi pertama beli direction pertama dulu Takayama ke Nagoya itu harganya 7.200 yen berdua. Berarti 720.000. Satunya berapa tuh? 360. 360. 360 360.000 itu dari Takayama ke Nagoya. Nah, terus dari Nagoya ke Osaka-nya itu cuman 4.200 yen. Emang berapa kalau langsung dari sini? Kalau langsung ini kan totalnya 11.400. Nah, kalau beli apa namanya direct itu satu orangnya 7.700. Berarti 15.400. Itu masih yang kemarin kan lebih. 15.400 yen. Jadi selisihnya 1 2 3 5.000. Lumayan banget kan 4.000 yen. Iya. Ya 450.000 dapat satu kali makan. 2 kali makan. Iya, dapat Hida beef burger 2 kali makan. Makanya lumayan kan. Itu sebenarnya gue penasaran kok mahal banget ya, padahal secara durasi itu sama-sama aja gitu. Kalau misalnya beli direct. Apa bisnya beda? Armada ya. Enggak sih, sebenarnya bis ke Osaka tuh ada juga tuh di stop platform nomor 2 apa nomor 3 gitu. Cuman mungkin transitnya di mana aku nggak tahu gitu. Ya udah, ini perjalanan leg pertama. Ini sekitar sampainya jam 13.30. Lumayan bisa power nap sebentar. Ya, power nap. Yang makan hidabi. Terus nanti di Nagoya Station kita transit sekitar 1,5 jam nunggu. Kita mau cari-cari makan siang mungkin di sekitar situ yang bisa naruh koper sebentar. Kalau emang nggak ada space ya kita titip di storage ya kopernya. Terus nanti kita berangkat lagi jam 15.30 dari Nagoya Station Osaka. ya ke Osaka. Kita turunnya di Umeda.
Umeda ke hotel kita agak lumayan jauh. Aku kayaknya mau naik taksi aja. Oke. First timer ini kita naik taksi di Iya, Jepang. biasanya kita selalu naik kereta, cuman Aku ini beberapa karena kali udah di terlalu sini malam. belum pernah naik taksi. Iya. Why not? Cobain aja. Iya. Jadi kita nanti naik taksi dari Umeda ke hotel di Yotsubashi. Itu sampai jam berapa ya kira-kira? Nyampe 18.30. Ya udah kita power nap dulu, tidur siang. By the way, bisnya dingin. Yo, dadah. Nah guys, kita baru sampai di rest area. Tadi kira-kira perjalanannya dari jam 11 sampai sekarang ini jam 11.45. Jadi hanya 45 menit jalan, itu langsung rest area. Rest area di sini kita sekitar 20 menit. Jadi berangkat lagi jam 12.05. Nah, cuacanya emang kelihatannya terik ya, tapi sejuk, dingin. Jadi enak banget buat jalan-jalan, masih nyaman. Tapi jujur li ya, karena nggak kerasa ini tuh dingin, jadi leher gue belakangnya agak-agak sunburn. Jadi emang harus pakai sunblock ya guys, buat antisipasi. Terutama buat orang-orang yang kulitnya kayak kali ya, sensitif. Ya, jadi Suri udah beli soft Soft serve. Kita coba. Can't say no to es krim di Jepang. Enak es krimnya, tapi bentuknya kayak pupuk. Terutama tuh entah kenapa kalau traveling tuh biasanya bibir tuh sering pecah-pecah ya. Ya kita dehidrasi mungkin. Nah, es krim itu menurut aku salah satu pelembab bibir terbaik karena biasanya pecah-pecah di bibir tuh langsung mendingan habis makan es krim. Ini mungkin harus dioles-oles. Cemok dong. Tapi bener deh, ini bener deh. Saking di sini sejuk ya, kita jadi pede aja berdiri di tengah panas begini. Padahal dia udah kayak udah ngerebus. Padahal gue udah kayak udah ngerebus deh. Udah pipi merah, terus leher gue merah. Jadi di dalam sini ada resto-resto juga nih buat yang mau makan cepat-cepat buru-buru. Kayaknya ini fast food ya termasuknya. Ada noodles, ada rice, ini juga buat oleh-oleh juga. Oke, sebentar lagi bisnya jalan, aku langsung ke depan lagi aja. Langsung naik bis ke Nagoya. Jadi kita udah di JR Nagoya Station, turun dari bis, kelaparan karena kita emang belum makan siang yang proper sih. Jadi kita mau makan dulu di Friend Stay namanya, di Basement Station di area Taikodori. これ2つお願いします。100、200、チキン、ハンバーグはチキン、ハンバーグ OK、ステーキソース、マッシュ大根、Japanese style. ジャパニーズ。いや、はい。ライス、ジェットライス、 Yes, ジェットライス、スモール、ジェットライ no rice, no rice. No rice. Yes, no rice. And this? ス。一番、ライス、ノーノーライス。
待ちください。ありがとうございます。Kita pesen chicken stick 1, terus beef steak dan hamburg 1. Lagi-lagi free drink karena ini mulai summer jadi ada es. Wow. Suaranya nih ya, aku ASMR-in. Wow. Yuk, makan yuk. Tadi punya Suri itu sausnya Japanese style. Japanese style. I don't know itu Japanese style kayak gimana. Langsung aja kita cobain. Itadakimasu. Dan Ya, belum selesai. voila. Kita udah selesai makan, lebih tepatnya aku yang udah selesai makan. Masih berjuang menghabiskannya. Suri masih berjuang menghabiskannya karena emang porsi di Jepang itu di luar negeri lebih tepatnya itu rata-rata kayak di Eropa atau di Jepang itu emang gede banget. Orang Jepang itu suka banget makannya banyak carbs ya, karena mungkin mereka kan butuh tenaga buat jalan. Ya buat kardio mereka. Jadi kita tadi ditawarin mau nambah nasi nggak, kita jawab enggak. Terus dia kayak oh oke gitu. Terus ini aja. Nggak pakai nasi aja. Kita sudah berjuang bersama. Iya kita nggak pakai nasi aja, kita udah ngabisinnya bareng-bareng. Tadi beefnya punya Suri, gue suka banget bagian lemaknya. Jadi bagian lemak itu kalau gigit ada ada pecahnya gitu. Juicy. Terus udah gitu ini ada hamburgnya itu dikasih sausnya tuh kayak sebenarnya sekilas kelihatan kayak warna kuning telur gitu, cuman pas kita makan ya ampun itu yang namanya mungkin yang si Japanese style sauce itu kayaknya. Dan akhirnya gue makan chicken stick gue itu dicocolin pakai saus si hamburg ini, jadi enak banget. Dan kita tuh emang bukan tipikal traveler yang punya bucket list tempat makan ya. Kita suka nemu yang random aja. Kadang tuh kan selera suka berubah ya, waktu juga nggak sesuai dengan yang kita expect. Misalnya kita udah planning makan di situ taunya rame. Jadi kita menghindari hal-hal yang kayak gitu, lebih baik nyarinya yang random aja senemunya, sesuai selera saat itu apa. Dan dari kemarin nggak ada makanan yang kita nggak suka. Emang dasarnya kita doyan makan sih, Sama. doyan cicip-cicip sih. Kita sama nggak nambahin kondimen apa-apa loh. Iya, kita nggak nambahin any salt atau black pepper juga nggak sama sekali. Karena Bahkan saus kebanggaan kita juga nggak Iya. laku di sini. kita bawa saus, biasanya kan kita suka kurang sambal pedes nih atau saus-sausan Indonesia nih, nggak sama sekali nggak kita keluarin. Karena ini udah enak banget. Oh ya, kan ini tadi dapat broth ya. Abis brothnya gue minum, punya Suri juga udah tinggal dikit. Dan ini yang bikin tenaga juga sih. Kalau kita lagi traveling, jadi lebih punya power nih buat jalan-jalan. Jadi gini rasanya naik stroller ya guys. Karena nggak enak ya guys, itu tipis banget. Nah, finally kita udah di bis. Kita hari ini naiknya Wheeler bus. Jadi kalau kemarin kita naiknya Nohi bus. Jadi Nohi bus itu bis regionnya Nohi ya. Jadi region Nohi itu kayak Takayama, Gifu, Nagoya gitu-gitu providernya. Ya area Gifu tuh prefecture Gifu,
bisnya servisnya namanya Nohi. Nah, kalau bis antar kota, yang kota-kota gede kayak Nagoya ke Osaka atau Nagoya ke Tokyo, Tokyo ke Osaka, itu ada servis bus namanya Wheeler Bus ini. Nah, Wheeler Bus itu ada kelasnya macam-macam. Ada yang seatnya satu, kalau kita yang konfigurasinya yang dua. Lucunya guys, ini ada ekstra tutupan stroller di atasnya. You can see me now. Now you see me. Jadi Jepang itu se-introvert itu ya. Iya, makanya kita juga dari tadi sebenarnya ngomongnya bisik-bisik. Ya, kita juga ngomongnya basic-basic takut ngeganggu ya. Nah, karena mereka itu so quiet, sunyi banget, sepi, nggak ada ngomong sama sekali, nggak ada ngobrol. Ya udah, Interaksi itu di sini pakai sumimasen. kita ini katanya kata drivernya cewek by the way, bisa bahasa Inggris, aman, jadi dia katanya bakalan agak delay sekitar 30 menit karena traffic, jadi agak macet mungkin ke arah kota Osakanya ya. Jadi kita ada delay, estimasi nyampainya jam 7, tadinya jam 18.30. Tapi nggak ada yang kita kejar juga sih karena kita mau langsung check-in malamnya. Udah kenyang, jadi tinggal bobo di sini. Kita ada minum nggak by the way? Ada tuh dikit sih. Oh ya udah, kita istirahat dulu selama perjalanan, punya waktu sekitar 3 jam lebih dikit. Ya udah, nanti gue kasih footage selama perjalanannya kayak gimana ya suasananya. Bye bye. Hola guys, sekarang kita baru nyampe rest area. Ini kayaknya sih tengah-tengah ya antara Osaka sama Nagoya. Jadi sekarang ini jam 5 kurang 5, itu bis kita. Kita cuma punya waktu 15 menit buat rest di rest area ini, buat beli-beli minum atau mau ke toilet. Terus nanti kita harus berangkat lagi jam 5 lebih 10. Harus on time, nggak boleh telat. Nanti kalau telat ditinggal. Tadi aku bilang sama Suri, beliin minuman yang rasa-rasa dong. Mau entah milk tea, kopi atau something. Tapi Surinya lagi ke toilet dulu. By the way, tadi mau cerita. Jadi di bisnya nyaman. Gue sempat tidur. Kalau bis ini tuh legroomnya jadi lumayan gede ya. Jadi makanya kalau kita mau reclining seatsnya jadi lebih nggak takut ganggu orang belakang. Karena rata-rata semua orangnya pada reclining seatnya, jadi pada direbahin. Aku juga ikut-ikutan direbahin karena ngelihat orang yang lain, oke, kayaknya sih fine ya direbahin. Terus selama di perjalanan tuh nggak banyak juga orang yang ngobrol, jadi sunyi banget bisnya, cuman bunyi nyit bis doang, ya wajar lah ya. Terus jadi aku sempat tidur juga sebentar, tapi sebenarnya rasanya nggak terlalu ngantuk sih. Ya udah, aku mau cari-cari minuman dulu ya. Long stay sebelum kita balik lagi nanti ke Nagoya. Wah, ada New Balance. View-nya oke lah, view-nya ini ke jalan gede. Itu tadi ya. Ya oke. Buka lagi. Oke lah, view-nya gedung-gedung gede, bagus. Another random restaurant lagi. Kemalaman guys. Kita udah kemalaman dari hotel, terus tapi tetap kelaparan.
Niatnya tadi cuma jajan-jajan di sekitar hotel doang, tapi ujung-ujungnya ke Shinsaibashi. Kita nyari ramen sih tadinya, cuman nggak nemu yang masih buka. Terus kita makan deh. Makannya di bar. Oke, kita pesen ini grilled fish. Terus nggak tahu nama ikannya apa. Terus kita order daging, Steak. skirt steak kita udah makan, sama half chicken. Ikannya tuh ya bisa dilihat. Ikan ayamnya sembuk itu sampai dia udah coklat. Enak. Ini harganya tadi ayam ini sekitar 90.000. 998 nggak? Ya, ini ayamnya setengah itu 90.000. Dagingnya ini 1.080-an kayaknya. Iya, 1.900 1.200. 1.098. sama teksnya 1.200. Tadi ada 5 potong apa 6 potong gitu kayaknya. Terus ikannya ini gini gede. Itu harganya 800-an. Enak. Nah, jadi kita balik ya journey-nya. Kalau orang biasanya ngasih tahu tempat makannya dulu, kita makannya dulu, baru kita kasih tahu tempatnya. Nih menunya tuh macem-macem. By the way emang dia restorannya menunya banyak banget guys. Ini yang tadi kita makan. Ini ayam half chickennya, terus ini skirt steaknya, terus kita tadi tambah ikan sama nasi 2, sama minumnya cola. Nah, dia tuh di mana sih posisinya? Di Shinsaibashi persis. Tuh. Ini udah langsung Shinsaibashi. Ya, kita just random aja nyariinnya. Kita tadi udah keliling ke sana, ke kanan, ke kiri. Nemu tempat ini deh. Syukur deh kenyang. Kita tinggal jalan menuju ke hotel. Yes, hotel kita itu di situ Shinsaibashi. Hotel kita. Tinggal lurus aja ke sana. Kira-kira ada 2 kali traffic light ya kayaknya ya. 1, 2, ya sekitar 2 atau 3 kali traffic light. Kalau dari Google Map tuh jaraknya sekitar 350 meter doang. Dan di sini udah langsung tuh branded store, outlet, flagship store ya. Ada Bulgari. Tadi di sana ada Tudor. Ada apa lagi ya tadi, brand-brand banyak banget deh pokoknya. Nah, hotel kita di situ tuh. Smile Hotel. Mau sesuatu? No. Hotel kita di situ, Smile Hotel, dan dapatnya lantai paling tinggi kalau nggak salah, lantai 12. Jadi kita ngadepnya ke sebelah kiri, ke jalan gedenya malah. Suri lagi mampir ke Seven-Eleven. Selama di sini aku mau makan mochi sampai gembul. Itu, ini hotel kita. Di situ ada McD. Di situ ada New Balance. Ke kiri Shinsaibashi. Kita udah nyampe hotel kita.
Diacem. Seperti biasa, kalau mau nyampe ke hotel tuh perdebatannya, kunci di mana? Kunci di mana? Diacem kan? Enggak. Kunci di mana? Oh, ternyata ada microwave, guys. Oh ya, nggak lihat. Oke, di sini amenitisnya bisa ambil sikat gigi, cotton bud. Ini kayaknya diambil suri banyak deh nih, jepit rambut, shaving. Apa bedanya sikat gigi hitam dan putih? Cowok dan cewek. Ya, laundrynya emang bukan di tempat ini. Kita nyampe ke hotel dan istirahat dulu. Pengen bobo. Bye bye. Dia kalau nggak dipencet nggak nutup. Oh gitu, maaf. Besok kita pesan paket apa? Ah iya, ini breakfastnya lucu deh. Jadi breakfast kita ngambil paket breakfast 5 hari. Tapi breakfastnya itu bukan di hotel ini, tapi di restoran namanya Nakau. Dan restorannya tuh deket lah sama si hotel ini. Menunya itu kita tinggal milih paket A, paket B, paket C atau paket D. Pilihannya sebenarnya sukiyaki sama salmon Ya, betul. atau small beef plate with eggs. Yes, betul. Nah, di setiap lantai itu kayaknya ada amenities kayak ginian juga nih. Ada slippers, ada kimono. Kamar kita hampir paling ujung. Ya udah, kita sampai kamar dulu. Selamat istirahat, guys.